Viral di layar lebar, kasus Vina dibongkar. Ini yang akan menjadi pembahasan saya di Dua Sisi malam hari ini, pemirsa. Karena memang dua remaja, Vina dan Eki asal Cirebon, menjadi korban pembunuhan pada tahun 2016. Dan pembunuhannya pun berlangsung dengan keji. Kalau kita lihat kasusnya, ada terjadi penganiayaan di sana, ada ruda paksa atau perkosaan di situ dari 11 pelaku terhadap satu korban yang meninggal di sana. Dan kasus ini sudah berlalu 8 tahun. 8 dari pelaku sudah divonis dan sudah menjalani hukuman, sedang menjalani hukuman hingga saat ini. Sementara itu ada 3 pelaku yang masih buron, tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Apa yang menyebabkan polisi kesulitan untuk mencari ketiga pelaku? Benarkah ada keterlibatan anak oknum aparat di antara para pelaku? Kami akan mencari tahu di Dua Sisi malam hari ini. Bersama saya, Dwi Anggia. Ya, 8 tahun sudah berlalu, namun kasus ini kembali muncul ke permukaan dan tak tanggung-tanggung disoroti oleh publik di tanah air. Karena peristiwa tragis ini kemudian diangkat dalam sebuah cerita layar lebar. Nah, malam hari ini kami mengundang produser dari film tersebut dan juga sejumlah narasumber lain. Sudah bergabung bersama saya Diraj Kalwani, produser film Vina sebelum 7 hari. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Terima kasih sudah hadir. Dan juga sudah bergabung kakak dari almarhum Vina, Marliana. Selamat malam, Mbak Marliana. Selamat malam, Bang Anggi. Terima kasih sekali Mbak Marliana sudah datang dari Cirebon langsung ke sini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Anda di sini. Dan kemudian ada Bung Reza Indragiri, psikolog forensik yang juga bergabung malam hari ini. Bang Reza, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Dan nanti juga akan bergabung secara virtual bersama kita malam hari ini Kombes Pol Surawan, Dirkrim Polda Jawa Barat. Baik, saya akan langsung menanyakan ke Mbak Marliana. Ini berita sudah ramai diperbincangkan. Kita juga tidak bisa melupakan bagaimana tahun 2016 kasus yang menimpa adik Anda ini luar biasa mendapat sorotan juga publik dan juga media ketika itu. 8 tahun kemudian tiba-tiba filmnya muncul diproduksi tahun lalu. Jadi pertanyaan juga oleh kita, apa yang membuat Anda dan keluarga akhirnya mau agar kisah tragis yang menimpa adik Anda ini diangkat ke layar lebar? Biar mereka semua nggak tutup mata. Mereka itu siapa, Mbak Mariana? Aparat mungkin ya. Aparat. Oke, aparat. Karena memang 3 pelaku kan sampai saat ini belum ada kabar beritanya. Makanya saya mengangkat film ini biar mereka nggak tidur, mereka buka mata. Ini 3 ini belum ada loh, belum ada kabar gitu. Dari 2016 sampai sekarang? Sampai sekarang tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Polisi bahkan nggak mungkin ada update perkembangan penyelidikan? Tidak ada yang datang ke rumah untuk memberitahu perkembangan selanjutnya, tidak ada. Tapi di beberapa wawancara saya sempat menyimak Anda menyebutkan sempat didatangi juga oleh aparat. Ya, itu kemarin. Yang pas proses syuting itu. Pas proses syuting, saya didatengin 2 orang. Dia mengaku sebagai aparat. Dia bilang untuk tidak dibikin film. Seperti peringatan ya. Ketika proses syuting film ini? Ya, ketika proses syuting. Oke, sebentar, saya ke Mas Diraj dulu. Film ini disyuting kapan? Diproduksi kapan? Tahun lalu. Tahun lalu 2023. 2023 ya. Oke, ketika itu Anda sempat mendapatkan juga nggak peringatan seperti yang dialami Mbak Mariana? Jadi saya dengar dari tim saya, kebetulan saya lagi di Jakarta ketika syuting lagi jalan. Pertama ke rumah Ibu Marliana dan dari pihak Ibu Marliana bilang udah ke lokasi syuting aja. Di lokasi syuting mereka datang untuk beberapa menit ngobrol sama tim saya dan akhirnya mereka pulang. Yang diobrolin apa? Ingat nggak? Mereka meminta skenario, data film dan menurut kami itu tidak bisa kita kasih karena itu kan kita production house kan. Mereka datang membawa surat tugas nggak? Tidak membawa surat tugas. Dan mereka langsung pulang. Sedangkan ke Mbak Marliana apa yang disampaikan oleh petugas saat itu, Mbak? Cuman kayak gitu aja sih. Harusnya jangan dibuat film. Itu bikin nama kepolisian menjadi jelek. Saya bilang, saya di sini tidak ada menjelekkan pihak polisi ya. Saya hanya menuntut hak saya sebagai keluarga korban. Menanyakan 3 pelaku ini tidak ada kabarnya sampai saat ini. Gitu. Ketika Anda ngomong gitu polisi jawab apa? Polisi nggak lama pergi sih.
Tapi Anda sempat nanya nggak, Bapak dari mana, ada surat tugasnya atau tidak dari... Saya nggak langsung nanya kayak gitu. Cuman dia datang cuman mengaku sebagai intel udah. Mengaku sebagai intel? Iya. Oke. Namun demikian proses produksi tetap berjalan ya. Sempat ada merasa khawatir nggak ketika tetap melanjutkan itu? Yang merasa khawatir ibu ya. Ibu Karena- bilang apa Mbak? Gimana ini kalau manggil saya kan Neng ya. Gimana Neng? Nanti kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Karena mama pikir udah kehilangan anak gitu. Jangan sampai nanti ada apa-apa nih sama kamu. Waktu itu saya sempat hubungin Mbak Puput juga karena saya juga merasa takut ya. Terus Mbak Puput itu siapa? Dari Oke, dari PH ya. KPH ya. Oke, lalu? terus saya bilang ke Mbak Puput kan, kata Mbak Puput ya udah nanti jangan takut Mbak, ada kami gitu. Oke, tadi Anda bilang Anda ingin membangunkan mereka. Mereka tadi Anda bilang aparat karena sudah mendiamkan 8 tahun, 3 orang tidak kunjung berhasil ditangkap ya. Setelah ini diproduksi, Anda mulai merasa ada nggak progres bahwa penyelidikannya akhirnya dijalankan, ada report atau update terkait kasus adik Anda? Ada, kemarin kami kedatangan dari Polda Jabar. Oke. Mereka datang terus memberitahu bahwa ini lagi diproses kembali. Yang datang siapa Mbak Marliana? Banyak sih bilang dari Polda Jabar. Oke. Iya. Sedang diproses itu seperti apa? Disebutkan nggak? Enggak, cuman dia bilang kami baru menerima berkas pelimpahan Mbak. Nanti ini insya Allah lagi didalami gitu. Berkas pelimpahan setelah 8 tahun. Boleh digunakan mic-nya. Setelah 8 Iya. tahun baru menerima berkas. Polisi Iya. mengaku seperti itu. Ya, baru menerima berkas pelimpahan. Mereka